Jumpa lagi para pemirsa yang dengan setia menonton tayangan-tayangan dari kabarbaik.id. Bagi mereka yang baru datang, silakan mensubscribe dan seterusnya. Teman-teman yang dengan setia melihat, merenungkan tayangan yang dibuat oleh gerakan ini, gerakan yang dibuat dari persiapan ketika paus kita mau datang, dan ketika ucapan selamat datang persiapan paus selesai, sekali lagi kita akan merenungkan dalam-dalam apa yang menjadi pesan dari Bapak Paus kita itu. Dan kita sampai pada bulan Oktober, dan bulan Oktober itu saya ulangi lagi itu adalah bulan Maria. Dan kita menyajikan beberapa penampakan, tidak semua penampakan, dan penampakan yang terakhir ini adalah penampakan di Akita, Jepang. Kalau penampakan sebelumnya itu terjadi pada negara yang mayoritas Katolik seperti Portugal, seperti Prancis, seperti Meksiko, ya, dengan Guadalupe-nya, kali ini kita tidak jauh-jauh. Kita hanya datang dekat-dekat di sini saja, yaitu ke Jepang, negara Asia. Tapi bagi kita orang Indonesia, saudara-saudara, ketika kita mendengar kata Jepang itu pasti yang diingat pertama kali adalah bahwa kita pernah dijajah oleh Jepang. Dan di situ penderitaannya luar biasa. Tetapi Jepang juga yang sebetulnya dalam arti tertentu membebaskan kita dari penjajahan, terutama penjajahan oleh bangsa kulit putih, yaitu dari Belanda yang beratus tahun menjajah kita. 42 Jepang datang, dan Jepang kemudian melatih kita. Para founding fathers itu terbelah, saudara-saudara. Ada yang kolaborator Jepang, ada yang non kolaborasi. Seperti itu. Bahkan kemudian Jepang membentuk PPKI, membentuk BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan. Apapun, apakah itu hanya janji palsu apa tidak, tapi yang jelas melalui BPUPKI itu akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan. Dan dalam sidang BPUPKI itu salah satunya Soekarno memberikan dasar persatuan Indonesia, yaitu dengan Pancasila 1 Juni itu, kurang lebih itu. Nah, kita mau melihat istimewanya Indonesia Jepang. Ternyata mengapa penduduk itu gampang dimotivasi bahwa Jepang ini menjadi pembebas. Ternyata penduduk itu percaya pada sebuah ramalan, yaitu ramalan dari Jayabaya, raja dari kerajaan Panjalu dan Kediri, itu tahun 1135 hingga 1157. Dan uniknya pada masa itu Jayabaya dihubung-hubungkan sebagai keturunan dewa kebijaksanaan, Brahma, bahkan dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu sendiri yang bertugas melindungi dan memelihara. Terang saja ketika rakyat percaya hal itu, maka ramalan-ramalannya sangat dipercaya oleh rakyat. Dan mereka yang terpelajar, tanda petik, memanfaatkan kepercayaan rakyat itu, ramalan itu, untuk memotivasi, untuk menggerakkan yang namanya pekik merdeka. Merdeka, merdeka, kita pasti akan merdeka karena Jayabaya telah meramalkannya. Dan salah satu ramalan yang terkenal adalah bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada wiring kuning dedeke cebol. Dedeke cebol itu tinggi badannya pendek, ya. Kapalang jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa seumur jagung. Kita tahu jagung itu berumur 3,5 bulan. Dan itu sebagai simbol Jepang akan menjajah 3,5 tahun. Ramalan itu begitu menyebar dan dimanfaatkan sangat baik oleh founding fathers untuk menggerakkan sengsara tidak apa-apa. Memang penjajahan Jepang itu sangat barbar sebetulnya. Banyak dijadikan buruh, berapa banyak yang mati, berapa banyak yang dijadikan rumusha, belum wanita-wanitanya dijadikan pekerja seksual untuk tentara-tentaranya dan sebagainya. Jadi Jepang itu punya hubungan istimewa dengan Indonesia dalam arti melatih tentara-tentara kita untuk
berperang karena dilatih oleh Jepang, dipersenjatai untuk Indonesia, untuk Jepang Jaya. Dia mengatakan itu adalah saudara tua. Lalu pakai yang lainnya, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, Daini Pong bangsa, kurang lebih begitu. Ternyata ramalan itu boleh dibilang menjadi kenyataan dengan adanya apa? Bom nuklir di kota Nagasaki dan Hiroshima. Karena sebelumnya itu Pearl Harbor itu diserang oleh pesawat kamikaze dan kemudian Amerika mencoba bergerak, ada banyak argumentasi, akhirnya membuat bom nuklir. Dan tentang bom nuklir ini sebetulnya yang paling berjasa adalah Julius Robert Oppenheimer, keturunan Yahudi. Jadi bapaknya itu pedagang tekstil ya dari Jerman, tahun 1800 dari 1880-an kurang lebih begitu ya, itu berimigrasi. Tapi Robert Oppenheimer itu tinggal di Amerika, di New York sana. Kemudian dia memang orang yang sangat jenius, lahir 22 April 1904 ya kan. Lalu meninggal 18 Februari 1902, meninggalnya saya lupa ya, 67 ya. Dia adalah ahli fisika teoretik ya dari Universitas Harvard, dan dia meraih gelar bidang kimia itu 1925. Dan bidang fisika dan kimia sebetulnya sangat berhubungan karena kimia itu sebetulnya bagian dari fisika. Dan menggelar fisika di Universitas Göttingen di Jerman sana 1927, dan kemudian ini yang penting bekerja di proyek Manhattan dan kemudian ditunjuk sebagai direktur laboratorium dari Los Alamos untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Ketika Jepang makin menggila, Jerman makin menggila ya, itu kan kalangan fasis, Italia, Jepang, Jerman, dan takut juga kalau Hitler itu mengembangkan bom nuklir. Akhirnya diputuskan, bahkan setengah dipaksa, ada agar Robert Oppenheimer mau memberikan rahasia teori bagaimana membuat bom nuklir itu. Lalu dicobalah, sebelumnya uji coba nuklir dulu dan sangat berhasil begitu ya. Akhirnya yang terjadilah Hiroshima dan Nagasaki dibom, dan itu Perang Dunia Kedua berakhir. Dan efeknya bisa puluhan tahun. Lalu kemudian Jepang dari reruntuhan kekalahan Perang Dunia Kedua ini, Jepang tertatih-tatih untuk naik, menggerakkan kembali bangsanya yang hancur akibat perang. Tapi karena Jepang memang peradabannya sangat tinggi, disiplinnya sangat tinggi, sebetulnya bangsa yang sangat santun juga dengan peradaban yang tinggi. Ada novel dari Romo Mangunwijoyo, itu saya lupa dari mana ya, Jepang itu ada sesuatu yang kontradiktif. Romo Mangun adalah tentara pelajar, dia tahu bagaimana barbarnya Jepang. Di satu pihak tentaranya begitu katakanlah kasar, liar, barbar begitu ya, tetapi peradabannya di Jepang sendiri penuh kehalusan, penuh kedisiplinan, sangat subtil dalam mengembangkan aneka produk-produk kebudayaan. Nah, dari Jepang yang tahun 45 itu hancur lebur dengan tekad membara di bawah kaisarnya yang sangat dihormati, bahkan sebagai anak dewa matahari katakanlah. Bunda Maria menampakkan diri pada tahun 1973. Ini menarik, 1973 itu apa ciri-cirinya Jepang pada waktu itu? Berarti dari zaman bom atom ke 73 itu berarti 28 tahun. Jadi selama 28 tahun itu Jepang mencoba mengembangkan diri secara luar biasa dengan disiplin yang tinggi. Rakyatnya dibikin menjadi pekerja keras.
Dan pada awal tahun 70-an dunia memang berada pada dunia perang dingin. Jepang tidak mau lagi ikut-ikutan perang, semua senjata-senjatanya dikontrol betul oleh Amerika dan dia tanda petik di bawah bimbingan Amerika. Akhirnya yang maju adalah ekonomi ya. Di tengah pelbagai ketegangan perang dunia sesudah perang dunia kedua, jadi perang dingin itu justru Jepang mengembangkan ekonominya secara gila-gilaan. Padahal di tempat-tempat lain itu mengadakan perlombaan senjata, munculnya presiden-presiden boneka dari kedua belah pihak ya. Kita ingat perang Vietnam yang meluluh luntakkan, tapi Jepang itu mencoba apolitis dan militer diserahkan kepada Amerika, dia konsentrasi pada pengembangan ekonomi. Itu. Nah, ekonomi Jepang itu mencapai puncak-puncaknya. Nah, Indonesia sebelum tahun 70-an masih banyak terlihat dulu bagi generasi yang setua saya 60-an ya. Mobil-mobil dari Amerika masih nampak, dari Inggris masih nampak, Fiat dari Italia. Pelan-pelan Jepang mobilnya itu menguasai pasar dunia, dimulai dengan pasar Asia termasuk Indonesia. Nanti akan kita lihat krisisnya di Indonesia, ada apa nanti di Indonesia. Jadi pelan-pelan ekonomi, mukjizat ekonomi Jepang, mukjizat sebetulnya tidak tepat, kerja keras bangsa Jepang dari bangsa yang lumpuh karena perang dunia kedua, 25 tahun kemudian itu menjadi jaya seperempat abad ya, luar biasa itu. Tapi itu juga memunculkan macam-macam hal ya, salah satunya adalah ada krisis minyak tahun 73 membuat lonjakan energi, berujung pada resesi ekonomi di banyak negara, menciptakan ketidakpastian ekonomi dari berbagai belahan dunia. Kemudian masalah lingkungan, Jepang mulai sadar karena itu puncak-puncaknya ekonomi. Isu lingkungan mulai meningkat, munculnya gerakan menyoroti pencemaran, deforestisasi, penggundulan hutan, dan mulai terdengar perubahan iklim. Jadi kalau Paus Franciscus bicara tentang Laudato Si Fratelli Tutti, rumah kita bersama terancam, sebetulnya pada pertengahan tahun 80-an itu sudah mulai disuarakan kapitalisme tidak bisa begini, nanti akan menjadi masalah. Dan benar sekarang kita menghadapi masalah yang sangat serius untuk lingkungan. Begitulah. Ya, mari kita balik lagi kepada kondisi katakanlah Jepang. Jadi sudah saya katakan bahwa pertumbuhan ekonominya pesat dan kemudian ledakan ekonomi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di tengah-tengah aneka perang di dunia ketiga. Jadi kalau Anda dalam hafalan sejarah dulu, ini perang dingin. Yang dingin itu negara-negara maju. Yang panas itu negara dunia ketiga. Perang dialihkan, Vietnam perang, Indonesia juga sebetulnya masalah G30 SPK itu tidak terlepas dari dua kekuatan antara blok barat dan blok timur, blok Amerika dan blok Rusia. Kita adalah korban sebetulnya apapun juga ya. Dan berbagai tempat ya, Khmer Merah, terus kemudian di Korea dan banyak belahan, belum di Afrika ya. Jadi perang dingin di negara maju, perang beneran di dunia ketiga, begitu loh. Nah, pada saat kemajuan Jepang ini anehnya, kemajuan ekonominya dan sebagainya, mulai menyadari di situ disuarakan adanya tadi masalah lingkungan hidup, tetapi juga mulai penyakit yang muncul karena polusi industri. Nah, penampakan Bunda Maria di Akita terjadi di tengah-tengah keprihatinan tentang kesehatan, tentang persoalan-persoalan akibat majunya
perekonomian itu juga menimbulkan tentu saja ketegangan-ketegangan, krisis dan sebagainya. Jangan dipikir kalau kemajuan ekonomi itu segalanya beres, karena damai sejati itu bukan hanya persoalan ekonomi, tapi banyak hal yang lain yang tidak bisa kita bicarakan di sini ya. Nah di situ gereja Katolik di Jepang meskipun minoritas, tapi sedang, ini konteks gereja Katolik ya, memperkuat iman dan penyebaran ajarannya. Penampakan Bunda Maria menjadi momentum penting bagi umat Katolik untuk memperdalam iman mereka. Oke. Nah, pada saat penampakan Bunda Maria di Akita tahun 73, Saudara, pemimpin Jepangnya adalah kanselir, itu semacam perdana menteri, Kakuei Tanaka. Untuk orang Indonesia kata Tanaka, generasi saya dan yang lebih tua, itu akan menjadi ada ingatan sejarah di Indonesia luar biasa ya. Kita lihat dulu Tanaka. Jabatan Tanaka adalah Perdana Menteri Jepang 1972 sampai 1973. Seorang politisi dari Partai Liberal Demokratik, dikenal pemimpin memiliki pengaruh besar dalam politik Jepang, kebijaksanaan dalam ekonomi. Oke, dia sukses pertumbuhan infrastruktur, modernisasi Jepang. Salah satu kebijaksanaan terkenal adalah pembangunan proyek-proyek besar Shinkansen atau kereta cepat. Jadi kalau Indonesia baru saja ada kereta cepat wush ya, itu tahun 70-an Jepang sudah mengembangkan. Cina belum ada apa-apanya, masih negara miskin luar biasa. Dan inisiatif pembangunan transportasi. Kontroversinya apa? Meskipun keberhasilan memasuki perekonomian Jepang, Tanaka terlibat dalam beberapa skandal politik termasuk korupsi. Lagi-lagi korupsi, Saudara. Kakuei Tanaka skandal mempengaruhi reputasinya, menyebabkan ketidakpuasan publik. Nah, sebelum dia lengser, di Indonesia ada peristiwa malapetaka 15 Januari tahun 74. Orde Baru sedang naik itu. Dan di situ berujung pada demonstrasi mahasiswa besar-besaran, kerusuhan, bakar-bakaran ban, bakar-bakaran mobil-mobil Jepang, ya pokoknya anti Jepang. Karena pada waktu itu kanselir Tanaka baru datang ke Jakarta dan itu menjadi catatan sejarah. Saya tidak tahu generasi-generasi sebelumnya itu diajarkan tentang hal itu apa enggak. Jadi itu harus generasi muda tahu mengapa dan sebagainya. Indonesia mengalami peristiwa itu ya. Yang disayangkan misalnya rel-rel Belanda itu banyak yang dipotong pada pemerintahan Soeharto, sementara Soeharto bekerja sama dengan Jepang untuk pengembangan mobil-mobil itu. Jadi saya yakin juga kemacetan Jakarta itu juga dimulai selain masalah kota dan sebagainya, karena kemudian booming minyak dan kemudian banyak orang beli mobil, dan mobil itu adalah mobil Jepang yang lebih gampang, lebih murah dan sebagainya. Nah, jumlah korban pada waktu itu menurut informasi itu 11 orang, 137 luka-luka, 750 orang ditangkap. Karena itu waktu demo mahasiswa itu 14 Januari itu mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Para demonstran tak bisa masuk, jaga ketat saudara-saudara oleh aparat keamanan, menyalahkan mahasiswa sebagai dalang kerusuhan. Kemudian mahasiswa pokoknya ramai sekali itu dari Salemba, Grogol. Setelah kerusuhan itu Presiden Soeharto mengambil langkah. Langkahnya apa? Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Jenderal Sumitro dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Itu Kepala Koordinasi Intelijen Negara Sutopo Yuwono juga dicopot, diganti oleh Yoga Sugomo. Pencopotan itu tentu saja ada maksud-maksud tertentu, ada apa itu bukan urusan kita. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada hubungannya apa pada masa penampakan Bunda Maria di Jepang itu di Indonesia tahun 74 itu Tanaka datang dan menjadi peristiwa itu. Kita lanjutkan.
Oke, tadi soal Tanaka sudah, kemajuan ekonomi sudah, hubungannya dengan Indonesia. Mari kita lihat sedikit kaisarnya, karena Jepang itu sistem kaisar yang disembah dan dimuliakan ya sampai sekarang ya. Tahun 73 Kaisar Hirohito adalah kaisar Jepang yang berkuasa ya. Kaisar Hirohito dikenal dengan Kaisar Showa. Masa pemerintahan menjabat sebagai kaisar itu tahun 1926 sampai 1989, menjadikan kaisar dengan masa pemerintahan terpanjang sepanjang sejarah. Hirohito adalah kaisar pada masa Perang Dunia Kedua. Walaupun ada kontroversi perannya dalam konflik tersebut, setelah perang Hirohito jadi simbol persatuan dan pemulihan Jepang. Lalu disebut masa itu sebagai periode Showa. Pemerintah dikenal sebagai periode Showa, mencakup banyak perubahan besar termasuk modernisasi, pemulihan ekonomi, transportasi sosial dari Jepang. Nah, tadi kita balik lagi ke pertumbuhan tahun 73 ya. Kita tahu pertumbuhan ekonomi pesat setelah perang dan disebut keajaiban ekonomi Jepang pada waktu saya mahasiswa itu. Sampai ada buku yang namanya Jepang Jempol dan sebagainya. Banyak produk-produk dari penerbit-penerbit Indonesia itu mengulas tentang keajaiban Jepang itu. Nah, di bawah kekaisaran Hirohito itulah terintegrasi dalam komunitas internasional dan sekali lagi fokusnya pada pembangunan sosial dan ekonomi. Selesai tentang Jepang, kita masuk pada desa kecil Akita. Akita adalah sebuah prefektur kota di Jepang di bagian utara Pulau Honshu. Ya, jadi kota kecil. Kita akan lihat dulu iklim, masyarakat, agama, pemimpin daerahnya. Karakteristiknya Akita gimana? Karena Bunda Maria itu seperti saya singgung berkali-kali, tidak akan iseng milih tempat. Nah, tempatnya juga kita perlu lihat, konteks sejarahnya kita lihat, negaranya kita lihat. Nah, sekarang kita melihat tentang Akita itu sebagai kota kecil itu. Itu terletak di ketinggian antara 100 sampai 300 meter ya. Normal lah, itu tidak dingin daerah itu. Karena yang paling tinggi cuma 300 meter ya, di atas permukaan laut. Ada daerah yang lebih rendah ya, tentu saja di sepanjang daerah pantai. Iklimnya iklim sedang tapi juga bersalju, karena sebetulnya itu sudah memasuki 4 musim bukan. Nah, itu kalau musim dingin itu suhu rata-ratanya 5 derajat Celcius, kalau musim panas ya sekitar 30 derajat ya, pada umumnya daerah berempat musim. Masyarakatnya itu masyarakat ramah, banyak tradisi yang luar biasa dan masih mempertahankan budaya lokal ya, seperti kita kalau orang Jawa ada gamelan, kalau ada di masyarakat tertentu dengan debus dan sebagainya. Jadi tradisi lokal itu dipelihara dengan baik, pakaiannya, musiknya, ritual tehnya ya kan, sana juga ada ritual teh. Akita memiliki populasi kecil seperti banyak daerah pedesaan di Jepang dan pelan-pelan mengalami penurunan jumlah penduduk. Problem seluruh dunia ketika dunia maju, urbanisasi, mereka pergi ke kota. Nah, agama di Jepang kita tahu majority itu adalah Shinto dan Buddha. Walaupun ada komunitas Kristen, Katolik, tapi itu adalah komunitas yang kecil. Penampakan Bunda Maria di Akita terjadi di kalangan umat Katolik dan membawa dampak signifikan bagi umat Katolik setempat ya. Sekarang kita lihat pemimpin daerahnya. Tahun 73 prefektur di Akita itu dipimpin oleh gubernur yang namanya Shiro Asano, menjabat sebagai gubernur Akita 68 sampai 84 ya, dikenal sebagai sosok yang mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita bicara tentang kegerejaan. Tadi pemerintahnya, sekarang kegerejaan. Pemimpin gereja di Akita, Uskup Akita sendiri, Akita adalah John Shojiru Ito. Peran penting dalam mendukung mengelola tentu saja wilayah kegembalaannya. Sosok yang dalam proses penampakan Bunda Maria menjadi penting karena kemudian diakui dan seterusnya tentu harus bekerja sama dengan pastor paroki setempat, dengan uskup dan sebagainya, karena pasti menimbulkan pro kontra, itu kurang lebih. Jadi itulah peranan Uskup John
Sojiro itu. Penampakan Maria di Alkitab sering dikaitkan dengan Amerika karena beberapa faktor, terutama terkait dengan pesan-pesan kenabiannya, profetik yang disampaikan Bunda Maria kepada Suster Agnes Sacagawa, biarawati yang menerima penampakan itu. Dalam pesan tersebut ada peringatan bencana besar yang akan menimpa dunia, termasuk yang relevan secara global terhadap Amerika Serikat dan sebagainya. Nanti kita akan bedah secara tersendiri. Jadi peringatan bencana dunia itu 13 Oktober tahun 73 menyebut peringatan serius. Ini lagi-lagi kata 13 yang belum kita gali, itu penampakan di Fatima itu juga menggunakan angka 13, dan penampakan terakhir itu 13 Oktober juga. Ini di Alkitab 13 Oktober. Tampaknya Bunda Maria itu senang dengan angka 13 ya. Kalimat yang munajat, api akan jatuh dari langit dan memusnahkan sebagian besar umat manusia. Agak ngeri-ngeri sedap juga penampakannya ya. Tetapi namanya langit itu, ini peringatan kalau umat manusia bertobat dan berubah pasti juga tidak akan terjadi, bukan seperti itu. Saya rasa itu dulu tentang background, tentang Alkitab. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang penampakan, proses terjadinya penampakan Bunda Maria dan sebagainya. Jadi kita untuk bagian pertama ini Anda perlu tahu bagaimana lokasi, mengapa Bunda Maria kok memilih tempat di Alkitab yang sangat minoritas kecil Katolik, tempatnya di mana, konteks politik dunia bagaimana, Jepang bagaimana, desanya Alkitab bagaimana, sehingga Anda itu bisa melihat dengan lebih luas tentang apa itu penampakan. Bukan hanya tertarik kepada ritualnya, mujizatnya, karena langit pasti merenungkan serius mengapa ada penampakan di sana. Salve, selamat melihat pada edisi berikutnya. Panggilanmu terucap, menyeru untuk bertobat, menyentuh hati